Selamat malam Bapak Ibu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sekali lagi malam ini diberi kesempatan untuk sharing Dharma, berbagi Dharma. Kita masih akan melanjutkan bedah Parita ya. Banyak sekali bahan di Parita ini untuk kita ulas, kita diskusikan pengetahuannya. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang Buddha, Dharma, dan Sangha Nusati atau perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Biasanya kemudian kalau habis membaca Buddha Nusati, Dharma Nusati, Sangha Nusati, lalu ditutup dengan, dilanjutkan dengan Saca Kiriya Gata. Apa itu Saca Kiriya Gata? Kalau di buku yang ini, kalau yang buku ini di halaman 60 ada Saca Kiriya Gata. Jadi berikutnya kalau masih saya sharing, karena kita setiap kali pegang buku ya, habis kebaktian, habis baca Parita atau Sutra, kita pegang buku Parita lagi. Oh iya, kalau Bapak Ibu mau setiap hari bisa pegang Parita, itu bisa diunduh di Google Play Store, namanya My Parita apps-nya. Nah, itu lengkap, bisa di-download di apps My Parita. Jadi kalau suatu waktu pengen baca-baca atau buka, itu tinggal diklik saja, disimpan di HP ya. My Parita. Ya, My Parita. Jadi tampilannya seperti ini, My Parita. Ini sudah pembagiannya, kita tinggal klik langsung ke bagian-bagiannya, ada semua. Mirip sekali dengan ini, karena dari Sangha Theravada juga pengembangnya kalau nggak salah. Dari Play Store dulu ya? Iya, dari Play Store Pak. Ya, seperti ini Pak. Play Store langsung My Parita. Iya, My Parita versi 215. Di situ juga ada fitur baru itu untuk timer meditasi. Jadi kalau kita mau meditasi, kita input dulu durasinya berapa, belnya dimulai, bel selesai berapa, lalu suara latarnya apa, nanti baru mulai. Jadi meditasi kita bisa terkontrol waktunya, misalkan mau berapa menit gitu. Nah, ini ada aplikasinya di sini untuk pengaturan meditasi. Ya, saya lanjut lagi ke Saca Kiriya Gata. Saca Kiriya itu, Saca itu kalau dalam bahasa lain, bahasa Sanskerta Satya, atau artinya kebenaran. Kadang-kadang kalau di dalam bahasa Sanskerta ini disebutkannya Satya Wacana. Wacana itu ucapan, kata-kata. Jadi kata-kata yang berisi kebenaran. Saca itu kebenaran, atau Satya itu kebenaran, Wacana itu kata-kata, ucapan. Atau Kiriya itu juga pernyataan, artinya Saca Kiriya artinya pernyataan kebenaran. Jadi setelah kita membaca perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha, kualitas-kualitas Buddha itu seperti apa, Dharma itu apa, Sangha itu seperti apa, lalu kita menyatakan suatu pernyataan kebenaran, pernyataan yang seperti auman singa istilahnya. Kalau di dalam bahasa Dharma itu istilahnya seperti itu, seperti singa yang mengaum itu kan gagah, penuh kesungguhan, tidak ingah-ingih gitu. Ora ingah-ingih, menyatakan sesuatu dengan lantang gitu kan. Nah, jadi pernyataan kebenaran ini sesuatu yang dinyatakan dengan lantang karena ini yakin ini membawa dampak yang baik, dan mempunyai power, mempunyai tenaga, energi yang bisa mengubah kondisi yang negatif menjadi positif atau bisa bahkan membawa keselamatan. Pernyataan kebenaran ini bukan omong kosong ya, ini sering kali dilakukan oleh Buddha, juga para bodhisattva, orang-orang yang mempunyai tekad untuk menempuh jalan kebudayaan, itu merealisasikan kebudayaan, itu ya satu yang paling dijaga utama itu ucapan. Kalaupun kita kan kenal ya, ada 5 sila ya. Bodhisattva ini di antara 5 sila ini bisa saja mereka melanggar 4 sila, tapi satu yang nggak mungkin dilanggar. Sila itu kan menghindari pembunuhan, menghindari mengambil yang bukan miliknya,
terus menghindari ucapan yang tidak benar, terus menghindari perilaku seksual yang keliru, terus yang terakhir menghindari mabuk-mabukan, hilang kesadaran. Ya, ada 5. Di antara 5 ini 4 mungkin bisa dilanggar sama seorang bodhisattva, karena dia bagaimanapun dalam tubuh manusia ini dengan segala kompleksitas kita sebagai manusia bisa saja melakukan pelanggaran, kekeliruan misalkan, atau dengan pilihan yang sulit akhirnya tetap dilanggar gitu. Misalkan bodhisattva bisa melakukan itu, bisa saja dia memilih membunuh misalkan, bisa saja karena dia misalkan demi menyelamatkan yang lebih banyak dia membunuh 1 orang misalkan, tapi dia nggak peduli, dia nanti masuk neraka juga nggak takut karena demi menyelamatkan lebih besar lagi misalkan itu bisa saja dia membunuh, atau dia mengambil sesuatu yang tidak diizinkan, bisa saja karena mungkin ini perlu dilakukan karena dengan cara ini dia bisa menyelamatkan yang lebih besar, mungkin saja bisa. Atau dia tergoda secara seksualitas, ya namanya tubuh jasmani ini godaannya bisa saja muncul secara seksualitas, ingin menikmati seksualitas, atau dia minum minuman sehingga mabuk. Ada biksu siapa yang terkenal mabuk itu? Cikung. Cikung itu kalau ngomong, biarkan saya yang masuk ke mulut saya busuk, tapi yang keluar dari mulut saya selalu yang harum gitu. Karena dia kesadarannya sebenarnya selalu clear, walaupun seolah-olah dia mabuk kelihatannya minum minuman keras, tapi mainnya itu nggak pernah dia jadi orang gila, nggak pernah dia hilang kesadaran, nggak pernah. Itu gayanya saja gitu. Dia sangat cerdas sekali, tapi actingnya seperti itu, bisa saja seperti itu. Nah, tapi satu yang nggak mungkin dilanggar dari 5 sila ini, yaitu ucapan yang tidak benar. Bodhisattva mau cara apapun dia pasti akan selalu jujur ucapannya. Nggak pernah akan memecah belah, nggak pernah ngadu domba, nggak akan pernah merusak dari kata-kata, nggak pernah maki-maki, selalu berusaha berbicara yang menyenangkan, yang membuat orang nyaman. Itu selalu kata-kata. Dari 5 sila ini yang paling tidak mungkin dilanggar adalah kata-kata. Itu makanya kemudian bodhisattva ini punya kekuatan dalam ucapannya yang disebut satya wacana itu atau saca kiriya ini. Dengan kekuatan ucapan ini dia bisa menolong banyak makhluk. Dan kalau di budaya Jawa ya, ada yang namanya Sabdo Pandito Ratu. Ya. Bagaimana seorang ratu itu yang mendekati kesucian, ucapannya itu akan menjadi apapun yang dia katakan. Istilahnya apa? Itu geni. Ya, kalau apapun yang diludahkan, apapun yang diucapkan akan terwujud. Ya. Itu karena kekuatan raja itu tidak pernah ngomong yang mencela-mencela. Kan, nah jenenge rojo kan yang digugu ucapannya itu. Karena dia apapun perintahnya akan jadi sesuatu. Keliru perintah bisa membunuh banyak orang misalkan. Karena raja punya kekuatan besar. Jadi ucapan ini sangat dijaga. Makanya kemudian kalau di Jawa itu ada juga yang selalu diwanti-wanti itu orang nggak boleh sampai nyepatani misalkan. Dan kalau orang ini baik disakiti, lalu orang ini berkata-kata nyepatani orang, mati betul, celaka betul, kan gitu. Karena kata-kata ini ngeri. Jadi di kasanah budaya lingkungan kita ini, kata-kata itu benar-benar punya kekuatan, power. Makanya kemudian orang menciptakan mantra. Buddha banyak mantra ini. Karena kata-kata, mantra ini kan kata-kata. Ya, karena ini punya power. Apalagi kalau dilandasi tadi. Menjaga sila dari ucapan. Kalau makin powerful ucapan itu. Jadi biasanya kita kalau pelatihan juga gitu. Kalau misalkan retret, meditasi atau apapun lah, retret, menyucikan diri ke hutan, ke gunung, ke padepokan atau apa. Biasanya guru-guru juga mewanti-wanti begitu. Kalau nanti turun gunung, jaga ucapanmu. Karena biasanya orang yang habis menempa diri, melatih diri, itu jadi powerful ucapannya. Salah-salah, ketemu orang nanti ngomong sesuatu yang negatif, bisa jadi sesuatu yang negatif. Maka selalu hati-hati sama kata-kata. Saca kiriya ini, itu powerfulnya
kekuatan dari ucapan kebenaran. Di dalam parita ini diajarkan tentang pentingnya menjaga ucapan ini, kemudian supaya ucapan kita powerful. Itu makanya supaya kita harus hati-hati dengan sehari-hari bagaimana kita berkata-kata. Di cerita Sacakirya ini, kalau di Sacakirya yang ada di parita ini kan sederhana saja. Ini hanya pernyataan tentang Buddha, Dharma, dan Sangha. Misalkan ini, tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku atau Anda selamat sejahtera. Jadi, menyatakan mengandalkan Buddha itu sungguh-sungguh. Buddha adalah guru saya akan meneladaninya, dan saya menyatakan pernyataan ini sebagai kesungguhan. Bukan hanya sekedar kata-kata. Karena ini akan jadi tindakan saya. Mengandalkan Buddha. Maksudnya seperti itu. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku atau Anda selamat sejahtera. Ini adalah pernyataan bahwa hidup saya ini mengandalkan pada ajaran Buddha, yaitu Dharma. Dharma adalah kebenaran yang tak terbantahkan, yang petunjuknya, yang jika saya jalani, ini akan menuntun hidup saya menjadi lebih baik. Ini juga bukan asal ngomong, tapi sungguh-sungguh yakin bahwa dengan menjalankan petunjuk Buddha yang disebut Dharma itu, kita akan hidup dengan lebih baik. Kemudian Sangha, tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku atau Anda selamat sejahtera. Jadi kita mengandalkan persaudaraan suci, ya, para Sangha, para biku. Kita mengandalkan mereka yang kita hormati, para biku itu, sebagai persaudaraan suci. Melalui petunjuk-petunjuk mereka, kita yakin hidup kita akan lebih baik. Atau kita juga menjaga penghubungan persaudaraan di antara kita ini, pertemanan ini, persahabatan, bahkan termasuk persahabatan yang hanya kekancan gitu. Itu harus dijaga sungguh-sungguh, tidak boleh berkhianat. Karena dalam Buddha Dharma diyakini persahabatan yang baik itu bagian dari kehidupan suci. Walaupun itu hanya persahabatan sehari-hari. Nah, apalagi kalau persahabatan sehari-hari itu saling mendukung, saling menguatkan untuk belajar Dharma. Nah, saling mengingat. Itu akan jadi kekuatan. Jadi nggak main-main. Pernyataan ini juga suatu kesungguhan. Nah, kalau pernyataan ini saja diharap bisa melindungi kita, tentu tidak sesederhana itu juga. Hanya menyatakan ini saja, tapi kan harus didukung dengan praktik kita sebenarnya selaras atau enggak, kan itu. Kalau kita menyatakan mengandalkan Buddha, benar nggak kita selama ini terinspirasi terhadap Buddha? Terinspirasi terhadap Buddha kan berarti meneladani cara-cara hidupnya, yang welas asih, yang peduli, kayak gitu. Kalau tidak seperti itu, ya berarti ini hanya lip service, hanya kembang lambe, kan gitu, bukan pernyataan kebenaran, kan gitu. Nah, ini sering dicontohkan juga di dalam kisah masa lampau, kelahiran lampau Buddha. Ketika menjadi bodhisatwa, cerita ini misalkan yang terkenal itu cerita anak burung puyuh. Itu juga terukir di relief Borobudur. Ya. Jadi kurang lebih ceritanya seperti ini. Jadi satu ketika di sebuah hutan itu bodhisatwa terlahir sebagai anak burung puyuh dari pasangan burung puyuh. Burung puyuh itu kan tahu ya, kecil ya, nggak seberapa, cuma sekepel gini. Nah, itu suatu ketika dia ditetaskan ditelurkan. Nah, kalau ini kan nggak dilahirkan, ditelurkan sama induknya, kecil aja. Lalu dia dirami seperti burung lainnya. Lalu dia berusaha keluar dari cangkangnya. Ketika dia